Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik sekalian? Bertemu lagi dengan saya Kak K. Di sini kita akan mempelajari contoh soal pola bilangan lebih lanjut sesuai dengan buku paket ya adik-adik. Contoh soal 1.6 sampai 1.10, dan supaya adik-adik dapat mengerjakan, ayo kita berlatih 1.2, 1.3 dan 1.4 supaya lebih paham. Yuk dengarkan penjelasan kakak. Contoh 1.6. Terdapat sebuah mesin operasi bilangan. Di mesin tersebut, jika saya masukkan angka 1 ke dalam mesin, maka akan mengeluarkan angka 1 juga. Tetapi jika saya masukkan angka 2, akan mengeluarkan angkanya 9, dan seterusnya sampai pola ke jika saya masukkan angka 5, maka hasilnya berubah menjadi 129. Di mesin ini kita boleh mengoperasikan tambah, kurang, kali, bagi ya adik-adik. Jika saya masukkan angka 10 ke dalam mesin, adik-adik tahu tidak luarannya itu berapa? Hasil angkanya itu berubah menjadi berapa? Untuk mengetahui jawabannya, kita bikin tabel pola bilangan yuk. Tabelnya kurang lebih seperti ini ya adik-adik. Ini saya misalkan masukannya sebagai X. Di sini saya misalkan X 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai X ya, karena kita nggak tahu yang ditanya itu berapa. Selanjutnya angka 192967 dan seterusnya ini ternyata mendekati dengan angka pangkat 3. Jika X-nya saya pangkatan 3, maka hasilnya menjadi seperti ini. 2 pangkat 3, 8. 4 pangkat 3, 64. Sampai 5 pangkat 3 juga jawabannya adalah 125. Nah, di sini saya kasih rumus X pangkat 3. Coba kita lihat ya dan perhatikan. Ini sudah sama. Ini 1, ini 1. Coba kita lihat bawahnya. Bawahnya 8, tetapi kita ingin jawabannya itu 9 adik-adik. Maka kira-kira si 8 ini perlu ditambah berapa ya? Oh iya, ternyata 8 ini perlu kita tambah 1 adik-adik supaya hasilnya sesuai dengan luarannya. Berarti kalau 27 perlu ditambah berapa? Perlu ditambah 2 sampai akhirnya 125. Supaya hasilnya 129, kita tambah 4 ya adik-adik. Nah, karena ini sudah sama semua, maka rumusnya itu seperti ini. Cuman di sini kakak ingin bertanya, kira-kira adik-adik paham tidak? Kenapa ini ditambahnya 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya? Persamaannya seperti apa ya? Kita cari yuk. Jadi 0 di sini itu didapat dari 1 dikurang 1 adik-adik. Jawabannya 0. Untuk 1 di sini didapat dari berapa? Didapat dari 2 dikurang 1 sama dengan 1. Untuk 2 berarti didapat dari 3 dikurang 1 sama dengan 2. Ini juga sama, 3 didapat dari 4 dikurang 1 sama dengan 3. Dan 4 di sini didapat dari 5 dikurang 1 sama dengan 4. Nah, di sini ini kita sebut apa nih? 1, 2, 3, 4, 5 kita sebut sebagai persamaan X. Nah, ini dikurangnya selalu konsisten dikurang 1 ya. Maka di sini rumus luarannya Y sama dengan 182764125 kan ini ya adik-adik persamaannya. X pangkat 3 ditambah dengan 01234 ini rumus persamaannya adalah X dikurang 1. Ketemu deh untuk rumus persamaan Y-nya. Sekarang kita hitung yuk untuk X-nya 10. Jika ini saya misalkan X ini 10, maka menghasilkan luarannya kita tulis dulu rumusnya. X pangkat 3 ditambah X kurang 1.
X-nya 10, berarti 10 pangkat 3 ditambah 10 kurang 1. 10 pangkat 3 itu berapa? 1000 ditambah 9. Berarti jawabannya 1009. Ketemu deh. Contoh soal selanjutnya, contoh 1.8. Di sini terdapat gambar kolam renang. Untuk ubin yang berwarna biru, ini kolam renangnya ya adik-adik. Sedangkan untuk ubin yang berwarna putih di sekelilingnya, ini merupakan batas dari kolam renang tersebut. Jika kita perhatikan, kolam ini memiliki pola. Adik-adik tahu tidak polanya bagaimana? Nah, nanti kita akan pelajari. Jadi, kalau kita sudah paham polanya, kita bisa menjawab deh pertanyaan seperti ini. Tahu nggak ubin warna putihnya itu ada berapa? Jika diketahui ubin yang berwarna birunya itu ada 100. Ayo, tahu nggak? Kan nggak mungkin dong kita hitung manual kalau nggak kita gambar satu per satu. Nah, kalau nggak pertanyaannya saya balik. Yang ditanya justru ubin yang warna biru. Kalau yang diketahui ubin yang warna putihnya itu ada 48. Supaya bisa menjawab dua pertanyaan ini, yuk kita pelajari persamaan dari pola ini. Jika kita perhatikan untuk kolam pertama, ini gambarnya apa adik-adik? Kita hitung dulu yuk persegi-persegi kecilnya ini ada berapa. Jika kita hitung persegi kecil ini 1, 2, 3, ada 3 persegi ya, sedangkan ini 1, 2, 3, ada 3. Nah, kalau sisi-sisinya sama berarti dia merupakan persegi. Selanjutnya, untuk kolam yang kedua. Untuk kolam yang kedua, jumlah persegi kecilnya juga kita hitung. 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Sedangkan yang samping 1, 2, 3, 4. Ada 4 juga. Berarti persegi ya. Nah, ini sudah berpola. Dia persegi. Sedangkan untuk yang kolam ketiga kita hitung kembali yang berwarna putih nih persegi besarnya 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 yang samping 1, 2, 3, 4, 5 ada 5. Nah ini persegi besar, persegi besar, persegi besar. Sekarang kita coba hitung untuk yang persegi kecilnya seperti apa ya, persegi kecilnya ada berapa. Nah ini persegi kecilnya yang warna biru hanya ada 1 ya adik-adik ya, ada 1. Untuk yang sebelah sini kita hitung ada 1, 2. Nah ini ada 2. Yang sampingnya juga ada 2, berarti nanti ada 4 ya. Yang ini ada 3, yang sampingnya juga ada 3. Nah kita perlu tabel deh adik-adik. Kita lihat yuk tabelnya seperti apa. Tabelnya adalah seperti ini. Untuk pola pertama, persegi besarnya tadi sudah kita hitung ya. Ada berapa luasnya? 3 kali 3 berarti ada 9 nih. Persegi besarnya ada 9. Untuk pola kedua, persegi besarnya ada 16. Didapat dari 4 kali 4. Untuk pola ketiga, persegi besarnya ada 25. Didapat dari 5 kali 5. Nah, sedangkan untuk yang persegi kecilnya kita hitung. Pola pertama persegi kecilnya yang warna biru hanya ada 1. 1 itu penjabarannya 1 kali 1. Sedangkan untuk kolam yang kedua, pola yang kedua di sini ada 2 kali 2 ada 4 ya, ada 4. Untuk pola yang ketiga ada 9 didapat dari 3 kali 3 ada 9 dan seterusnya. Nah ini rumus yang ubin biru udah kita ketahui adik-adik. Rumus ubin biru, jika ini pola ke-nya ini saya misalkan N, berarti ini penjabarannya adalah pola ke-1 1 kali 1, pola kedua 2 kali 2. Berarti kalau pola ke N adalah rumusnya N kuadrat atau N kali N. Untuk ubin biru kita sudah nemu nih rumusnya, sedangkan kita perlu rumus untuk ubin putih. Cara mencari ubin putih itu seperti apa? Ternyata ubin putih itu rumusnya adalah persegi besar, yang besar ini nanti dikurangin sama yang persegi
birunya gitu. Jadi kalau persegi besar kita kurangin dengan persegi biru, nanti akan menghasilkan persegi yang ubin putih ini gitu. Sekarang kita mencari rumus untuk menentukan persegi besarnya. Apa ya rumus dari persegi besar ini? Jika di sini saya memisalkan 1, 2, 3 dan seterusnya itu saya misalkan n, berarti di sini pola pertama n-nya itu berapa adik-adik? 1 kan ya. Nah, sedangkan saya dapatnya di sini 3. Berarti si 1 ini itu harus ditambah berapa adik-adik? Harus tambah 2, makanya didapatlah 3. Yang ini juga sama, berarti yang ini adalah 1 ditambah 2, maka akan didapat 3. Begitu ya adik-adik. Sekarang untuk pola yang kedua, n-nya berapa? N-nya adalah 2. Berarti dapat 4 itu penjabarannya 2 tambah 2, hasilnya nanti 4. Yang ini juga sama, 2 tambah 2 hasilnya adalah 4. Untuk n-nya ini 3, berarti di sini penjabaran 5, 3 tambah 2, nanti hasilnya 5. Yang ini juga sama, 3 tambah 2, nanti hasilnya 5. Berarti kalau di sini saya misalkan n, berarti rumus persegi besarnya itu apa? Ini selalu bertambah 2 adik-adik, tambah 2, tambah 2, tambah 2. Berarti rumus besarnya adalah n ditambah 2 dikali dengan n tambah 2, karena mereka nanti harus dikali. Di sini persegi besarnya 3 kali 3, 4 kali 4. Berarti rumus persegi besarnya kita udah dapet nih adik-adik, ini rumusnya. Maka rumus ubin putihnya itu apa? Kalau yang ditanya ubin putih, persegi besar n ditambah 2 kuadrat. Nanti kalau persegi besarnya udah ketemu, baru deh kita kurangi dengan persegi kecil. Persegi kecil rumusnya adalah n kuadrat. Jika kita sudah tahu persamaan rumusnya, maka kita baru bisa mengerjakan soalnya adik-adik. Nah, sekarang soal yang pertama. Jika jumlah ubin warna birunya itu ada 100 ubin persegi kecil, maka tentukanlah banyak ubin yang berwarna putihnya nih adik-adik. Nah, di sini ya diketahui ubin birunya 100. Kita jabarkan rumus persamaan dari ubin biru itu apa? Ternyata rumus persamaan dari ubin biru itu adalah n kuadrat sama dengan 100. Berarti n-nya kita cari, kita akar 100. Maka hasilnya n-nya adalah 10. Maka kita bisa menghitung ubin yang berwarna putih. Ubin yang berwarna putih ialah persamaannya n ditambah 2 kuadrat dikurangin n kuadrat. Berarti di sini n-nya 10 ditambah 2 kuadrat dikurangin 10 kuadrat. Di sini kita dapat 12 kuadrat dikurangin 10 kuadrat. Nah, 12 kuadrat itu berapa adik-adik? 144 dikurangin 100. Didapat deh ubin putih ialah 44. Contoh soal selanjutnya, contoh 1.9. Sebuah lampu hias berubah warna dari hijau, kemudian kuning, kemudian merah. Urutannya jangan lupa ya, hijau, kuning, merah, dan seterusnya berubah setiap 2 detik dengan pola yang sama. Pertanyaannya, warna lampu apakah yang menyala pada urutan ke-15? Nah, kira-kira warna apa ya? Kita data nih untuk mengetahui pola dari warna lampunya. Untuk pola pertama warnanya hijau, pola kedua warnanya kuning, pola ketiga warnanya merah ya. Dan ini akan terus hijau, kuning, merah, dan seterusnya. Untuk yang warna hijau, angkanya ada berapa saja? Untuk yang warna hijau, angkanya ialah ada angka 1, ada angka 4, ada angka 7, dan ini akan terus berpola setelah 7, 10, begitu. Untuk yang berwarna kuning, di sini ada angka 2, ada angka 5,
ada angka 8, nah ini akan seterusnya ditambah 3 ya adik-adik polanya. Untuk yang berwarna merah ada angka 3, ada angka 6, ada angka 9, dan seterusnya. 9 tambah 3, 12. Di sini kesamaan dari mereka semua ialah mereka merupakan kelipatan angka 3 adik-adik. Untuk pola yang berwarna hijau, kita coba bagi 3. 1 dibagi 3, 1 bagi 3 nanti 0 ya, 0 kali 3 0, kita kurang hasilnya 1. Nah 1 di sini ialah sisa. Selanjutnya kita coba angka lainnya. Di sini saya coba angka 7 ya. 7 dibagi dengan 3, hasilnya adalah 2. 2 kali 3 6, 7 kurang 6 1. Nah 1 di sini ialah sisa. Berarti arti dari persamaan yang berwarna hijau ini apa adik-adik? Untuk yang berwarna hijau ialah jika dibagi 3 sisa 1. Sedangkan sekarang kita akan mencari pola dari warna kuning. Untuk warna kuning kita coba bagi 3 ya, karena mereka semua kelipatan 3. 2 bagi 3, 2 bagi 3, ini akan menghasilkan 0, 0 kali 3 0, 2 kurang 0 adalah 2, berarti ini merupakan sisa. Selanjutnya saya coba angka 11 ya. 11 dibagi 3, 3 kali 3 ialah 9, 11 dikurangin 9 juga 2, berarti bersisa 2 untuk yang berwarna kuning jika dibagi 3. Sedangkan sekarang kita mencoba untuk yang berwarna merah. Kira-kira untuk warna merah polanya apa ya? Untuk yang berwarna merah di sini kita coba angka 6. 6 kita bagi 3. Didapat 2, 2 kali 3 6, 6 dikurangin 6 0. Selanjutnya untuk angka 12. Berarti 12 dibagi 3 ialah 4, 4 kali 3 12, 12 dikurangin 12 juga 0. Berarti ini bersisanya 0. Dibagi 3 habis dibagi 3 atau sisanya 0. Maka jika pertanyaannya seperti ini, tentukanlah lampu apakah yang menyala pada urutan nomor ke-15. Maka si 15 ini harus kita bagi 3 juga. 15 dibagi 3. Didapat 5, 5 kali 3 15, kita kurang nanti 0. Jika bersisa 0, maka dia akan berwarna apa? Akan berwarna merah. Contoh selanjutnya, contoh 1.11. Tentukanlah angka satuan dari bilangan 3 pangkat 100. Nah, di sini kan 3 pangkat 100 itu banyak sekali ya. Sedangkan kita biasanya menggunakan bantuan kalkulator. Bagaimana sih cara mengerjakan tanpa menggunakan kalkulator? Jika tanpa menggunakan kalkulator, di sini kita perlu pola dari persamaannya. 3 pangkat 1 hasilnya adalah 3. Kita tulis angka satuannya 3. 3 pangkat 2 9. Ini didapat dari 3 kali 3 ya. Angka satuannya 9. 3 pangkat 3 berarti 3 kali 3 kali 3 didapat 27. Nah, kita perlu angka ujungnya saja, angka satuannya 7. 3 pangkat 4, 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali didapat 81. Angka satuannya yang ujung saja di sini 1. Untuk 3 pangkat 5 ternyata dia angka satuannya kembali ke angka 3 lagi adik-adik, dan ini mereka ini berpola, jadi 3971 nanti akan terus 3971, dan ini akan terus berulang kembali sampai ke pangkat tak terhingga. 3 pangkat 1 ini akan sama angka satuannya dengan 3 pangkat 5. Di sini sama-sama angka satuannya ialah 3. Sama dengan 3 pangkat 5, 3 pangkat 9. Nah, ini selalu polanya bertambah 4 ya adik-adik, tambah 4. Untuk yang 3 pangkat 2 juga sama, akan selalu sama dengan 3 pangkat 6. Kita lihat 3 pangkat 2 satuannya 9, 3 pangkat 6 satuannya 9. Jadi ini akan terus berpola. Dan seterusnya 3 pangkat 3 juga sama, samanya dengan 3 pangkat 7. Sama lagi dengan 3 pangkat 11 dan seterusnya. Ini kita fokusnya ini ke angka yang di atasnya saja adik-adik, ke pangkat yang di atasnya. Ternyata
angka 159 jika dibagi dengan 4, sisanya itu 1. Ini kenapa dibagi 4? Karena ini berulangnya sebanyak 4 kali. Ada 4 angka yang berulang, berarti nanti pangkatnya ini selalu dibagi 4, dibagi 4, dibagi 4, begitu. Untuk pola yang kedua, 6 dibagi 4 sisa 2. 11 dibagi 4 sisanya nanti pasti akan 3. Nah, untuk 12 dibagi 4 kan hasilnya nanti sisanya 0 ya, tidak bersisa, begitu. Maka jawaban dari pertanyaan tentukanlah angka satuan dari bilangan 3 pangkat 100. Berarti di sini kita fokus ke yang atasnya saja. Kita bikin coret-coretan. 100 jika dibagi dengan 4 menghasilkan 25 ya adik-adik ya. 100 dan ini akan bersisa 0. Jika bersisa 0 maka angka satuannya ialah 1. Jawabannya seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih ya sudah nonton. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. See you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.